Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya di hari ini. Dan kita masih akan lanjut pembahasannya tentang affiliate lagi. Dan kali ini kita akan membahas skill atau ilmu yang teman-teman butuhkan sebagai seorang affiliate, baik itu pemula maupun yang sudah master gitu loh ya. Karena ilmu ini memang basicnya dari affiliate gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jadi seorang affiliate yang memang benar-benar serius gitu ya, atau mungkin pengen coba untuk merasakan pengalaman baru untuk menjadi seorang affiliate, nah ini ilmunya gitu loh. Dan ini ilmu yang sudah pernah saya dapatkan, sudah pernah saya praktekkan juga gitu ya. Jadi bukan asal, bukan sekedar meraba-raba, tapi memang sudah saya pelajari karena saya pernah masuk di kelas affiliate di Super Family dan di kelas affiliate yang terbaru dari Super ID gitu ya. Jadi saya udah pernah merasakan lah intinya, merasakan ilmunya, pernah praktek juga karena di kelas Super Family itu murid-muridnya dituntut untuk selalu praktek. Nah, jadi teman-teman juga mesti tahu kalau misalnya jadi affiliate itu apa aja sih ilmunya. Yang pertama adalah teman-teman harus menguasai product knowledge ya, atau bahasa ininya apa ya, ilmu apa ya itu ya. Kalau misalnya product knowledge ya pokoknya intinya pemahaman teman-teman terhadap product knowledge itu harus bagus dulu. Karena kalau misalnya teman-teman mau mempromosikan produk affiliate, mau tidak mau teman-teman harus baca dulu sales page-nya minimal, atau mungkin nonton webinar yang sudah disediakan, yang sudah disupport oleh vendor misalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh mau promosikan produk yang mungkin kurang dikuasai niche-nya atau mungkin jenis produknya gitu ya, teman-teman bisa membaca sales page-nya 3 kali dulu minimal 3 kali dulu baca sales page-nya. Dan gunanya adalah untuk memahami apa saja fiturnya, apa saja manfaatnya, apa saja hal-hal penting yang ada di dalam produk itu yang mungkin teman-teman baru tahu gitu, dan terus bisa menjelaskannya ketika ada orang yang bertanya. Jadi teman-teman harus paham betul apa yang teman-teman jual. Gak mungkin kan kita jualan, kalau misalnya nih penjual buah gitu ya, terus ditanyain buah yang manis tuh kayak gimana, nggak tahu, aku cuma jualan. Nggak mungkin dong, nggak mungkin dong, masa penjual nggak tahu jualannya sendiri, kan nggak mungkin. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, teman-teman wajib banget menguasai product knowledge dari produk yang teman-teman afiliatkan gitu ya. Yang kedua adalah ilmu atau mungkin skill killer offer, strategi mungkin sebutannya kayak gitu ya. Jadi di sini teman-teman dituntut untuk punya keahlian atau mungkin analisa gitu ya. Analisa kebutuhan apa saja yang mungkin diperlukan ketika seorang buyer memiliki produk yang teman-teman afiliatkan. Jadi misalnya kalau lagi promoin misalnya kelas affiliate gitu ya. Kalau misalnya saya promoin kelas affiliate, terus saya lihat nih kira-kira di mana kekurangan dari kelas affiliate ini yang bisa saya tambal untuk bisa membuat orang makin tertarik. Jadi di kelas affiliate itu udah lengkap banget ya. Ada 7 jurus, ada 7 ilmu yang dipelajari nanti di sana. Dan menurut saya masih ada beberapa kekurangan. Kayak misalnya yang saya jadikan bonus itu kalau nggak salah organic marketing. Nah, di Facebook dan di Instagram itu masih kurang kalau menurut saya. Jadi saya tambal di bagian situ gitu. Dan itu jadi unique offer tersendiri buat saya karena orang lain belum tentu punya gitu. Cuman saya aja, karena saya yang ngajarin, bukan orang lain gitu ya. Jadi saya yang ngajarin, saya yang ngasih materinya gitu ya, dari bonus pembelian bonus pendaftaran kelas affiliate gitu. Dan itu jadi bisa meningkatkan value kita sendiri sebagai affiliate. Jadi itu pembedanya gitu. Nah, makanya teman-teman harus punya kemampuan ya sedikit analisa gitu ya, strategi lah intinya. Kita lihat juga affiliate lain tuh kayak gimana sih promosinya, apakah mereka mau banyak-banyakan bonus misalnya, atau mungkin ada yang bikin webinar live kayak begitu, bisa juga. Jadi teman-teman harus bisa mengatur strategi kira-kira
kelemahan apa yang dimiliki oleh orang lain dan kita bisa menambalnya untuk jadi value tambahan buat kita gitu ya. Namanya killer offer strategy. Yang ketiga adalah promosi ads. Nah, mungkin ini agak sedikit teknis, tapi kalau misalnya teman-teman sudah punya budget yang lebih dan pengen drive traffic yang lebih besar, injek gas kalau Kode ini Santoso bilang, injek gas, pakailah Facebook Ads atau Google Ads. Tapi saya sendiri belum pernah pakai Google Ads. Sejauh ini masih pakai Facebook Ads aja, karena sampai sini pun belum selesai ilmunya gitu, masih banyak gitu, masih belum ketemu polanya. Jadi untuk memperbesar peluang terjadinya sales, tentu teman-teman harus memperbanyak traffic yang masuk gitu ya. Dengan cara apa? Bisa cara organik, cara yang tidak berbayar yang kayak gini, bikin konten video atau bikin konten di Instagram, di Facebook, di channel Telegram, Twitter, email marketing bebas, semuanya bisa. Terus teman-teman juga bisa melakukan paid traffic gitu ya. Paid traffic dalam arti kita ngiklan, kita mau misalnya endorse orang atau mungkin paid promote di akun orang atau menggunakan Facebook Ads. Kebanyakan affiliate itu menggunakan Facebook Ads. Nah, teman-teman kalau misalnya punya budget lebih ya silahkan monggo jalankan untuk strategi promosi ads ini. Tentu tidak serta-merta menjalankan iklan langsung banyak sales juga, tidak begitu. Bisa jadi ada banyak hal teknis lah di dalamnya gitu ya. Kita nggak bisa ngejelasin di sini karena terlalu ribet juga. Mungkin teman-teman jadi nggak ngerti nantinya gitu ya. Jadi intinya mau organik ataupun paid traffic itu sama-sama penting, tapi bukan berarti paid traffic itu bisa menjamin teman-teman bisa dapatkan sales lebih banyak daripada yang lain. Itu tidak ada jaminan sama sekali. Itu tergantung strategi teman-teman kayak gimana, ads copy-nya kayak gimana, website-nya kayak gimana, penawaran di dalamnya gitu ya. Banyak banget faktor. Jadi teman-teman bisa coba kalau mau ya, silahkan. Ya harus berani bakar duit dulu tapinya. Terus yang selanjutnya adalah personal branding. Nah, untuk jadi affiliate tuh wajib banget punya personal branding yang berbeda daripada yang lain, karena kalau affiliate kan produknya sama semuanya yang dipromosiin, harganya sama, produknya sama, fiturnya sama, manfaatnya sama gitu ya. Terus apa yang beda? Yang beda adalah personal branding dari si affiliate-nya tentu saja. Kenapa ada yang bisa menang di leaderboard tapi ada juga yang tidak? Ya karena mungkin personal brandingnya lebih kuat dari yang lain gitu ya. Kenapa bisa lebih kuat? Karena mungkin dia udah sering jadi affiliate misalnya, atau mungkin dia akrab di mata atau di timeline followersnya karena sering nongol misalnya, kayak begitu bisa. Jadi teman-teman harus punya personal branding. Caranya ya banyak banget caranya. Mungkin bisa sharing di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, bikin video kayak begini, di channel Telegram sering sharing, tiap hari ada materinya kayak begitu ya. Kalau misalnya teman-teman gabung di channel saya di @demastah di channel Telegram, itu saya sharing tiap hari di sana. Saya sharing apa yang saya tahu gitu ya. Kadang juga saya sharing tentang marketplace yang mungkin masih awam buat saya, tapi saya coba juga untuk pelajarinya gitu. Nah, dari sharing-sharing itu teman-teman bisa menaikkan personal brand teman-teman di mata calon buyer gitu. Jadi kalau misalnya ada kontes affiliate, bisa jadi mungkin teman-teman punya sales yang lebih banyak karena berasal dari personal brandnya gitu. Tapi personal brand itu dibangun tidak dalam waktu yang singkat ya, tentu saja, karena banyak banget prosesnya, panjang sekali jalannya untuk punya personal brand yang bagus, yang baik gitu ya, yang trusted. Tidak cuma 1-2 bulan bisa, mungkin bisa bertahun-tahun, bisa berpuluh-puluh tahun, bisa jadi gitu ya. Tidak ada yang instan, apalagi kalau misalnya kita pakai cara yang organik, tidak ada yang instan. Jadi harap bersabar kalau misalnya teman-teman membangun personal brandnya dari sekarang, nggak masalah. Yang penting ada target lah minimal. Misalnya kalau lagi sharing tuh yang baca berapa misalnya kayak begitu, atau mungkin pas sharing yang join ada berapa misalnya kayak begitu. Nah dari situ kan kita bisa mengukur tuh kira-kira berapa orang sih yang bisa kita tarik gitu ya, kita masukkan ke dalam channel kita atau kita jadikan subscriber kita. Nah dari situ baru teman-teman pelan-pelan untuk menaikkan personal brandnya kayak begitu ya. Jadi bukan
bukan jalan yang mudah untuk membangun personal brand, tapi worth it banget kalau misalnya teman-teman konsisten membangun personal brand dari awal gitu ya. Yang selanjutnya adalah copywriting. Nah, ini penting juga karena setiap penawaran affiliate itu punya copywriting yang berbeda-beda, dan semakin unik, semakin beda daripada yang lain, tentu bisa membuat personal brand dan penawaran kita jadi semakin menarik gitu ya. Jadi teman-teman wajib banget menguasai ilmu copywriting ini, karena di semua bisnis menurut saya juga ada copywritingnya gitu loh. Jadi nggak ada salahnya untuk mempelajari copywriting ini secara serius gitu ya, karena kalau misalnya sudah terjun di dunia bisnis, mau offline atau online, dua-duanya perlu copywriting, dua-duanya perlu penulisan kalimat promosi yang baik gitu, yang unik lah, yang beda gitu ya. Nah, jadi teman-teman pelajari itu, karena itu berguna banget untuk mempertajam penawaran kalimat promosi teman-teman terhadap calon buyer gitu. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri nih, kira-kira mana yang masih kesulitan untuk dikuasai? Tuh, coba tulis di kolom komentar, kita diskusi sama-sama ya. Mungkin bisa jadi nanti bisa muncul materi baru tentang kesulitan teman-teman, bisa jadi kan. Jadi silahkan aja kita diskusi bareng di kolom komentar, boleh. Dan kalau misalnya teman-teman mau mendalami lagi ilmu affiliate marketing ini, teman-teman bisa join ke kelas affiliate dari Super ID, nanti linknya ada di bawah. Nah, di situ teman-teman bisa menguasai ilmu affiliate dari pemula banget sampai mahir gitu ya. Mulai dari strategi menang kontes affiliate, dan juga personal branding hack, juga list building untuk memperbanyak database calon pembeli kita di masa depan nantinya gitu. Di kelas affiliate tuh diajarin teman-teman. Udah ada sekitar 900 orang yang join, termasuk saya sudah join di sana. Dan kalau misalnya teman-teman mau join, silahkan tuh klik aja link yang ada di deskripsi atau di pinned comment, nanti saya cantumkan ya. Kalau misalnya teman-teman ada mau request materi atau mungkin request apa kira-kira yang mau dibahas lagi topiknya, tulis aja di kolom komentar. Ada kritik, saran, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, tulis aja di kolom komentar. Atau mungkin join juga ke channel Telegram saya, kita bisa diskusi di sana nanti, boleh. Nanti ada juga di deskripsi channel Telegram saya, silahkan join juga ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.